Halo, perkenalkan nama saya Priwin 5 dengan NIM 230604004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang geopolitik dan wawasan Nusantara. Pertama, kita ketahui dulu konsep geopolitik. Pengertian geopolitik yaitu geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Teori ini mengkaji bagaimana faktor-faktor geografis seperti lokasi, sumber daya alam, dan struktur wilayah memengaruhi dinamika politik dan strategi dalam panggung global. Konsep politik yang pertama, pengaruh geografis terhadap politik dan strategis, di mana faktor geografis seperti letak, topografi, sumber daya alam, akses ke laut, dan infrastruktur transportasi sangat mempengaruhi posisi strategis dan kebijakan politik suatu negara. Negara-negara berusaha memanfaatkan keuntungan geografis mereka untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh. Contohnya, negara yang memiliki akses ke laut cenderung mengembangkan kekuatan maritim. Sementara negara yang terkurung daratan akan lebih fokus pada kekuatan darat. Yang kedua, persaingan untuk mendapatkan dan mempertahankan pengaruh, di mana negara-negara saling bersaingan untuk memperluas dan mempertahankan pengaruh politik, ekonomi, dan militer di wilayah-wilayah strategis. Persaingan ini dapat terjadi melalui diplomasi ekonomi, propaganda, dan bahkan konflik militer. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kontrol atas sumber daya, jalur perdagangan, dan posisi geopolitik yang menguntungkan. 3. Konsep ruang hidup atau Lebensraum, di mana konsep ide bahwa suatu negara membutuhkan wilayah yang cukup luas untuk berkembang dan mempertahankan keamanannya, pernah digunakan untuk membenarkan ekspansi teritorial seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Namun, konsep ini dianggap kontroversial dan dapat memicu konflik antar negara. Yang keempat, pembagian dunia menjadi zona-zona pengaruh, di mana negara-negara besar berusaha membangun dan mempertahankan zona pengaruh mereka di berbagai kawasan strategis. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan, kekuatan, dan mencegah dominasi oleh negara lain. Contohnya, Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang melibatkan persaingan untuk mempengaruhi negara-negara di berbagai belahan dunia. Yang kelima, pentingnya kontrol atas wilayah-wilayah strategis, di mana negara-negara berusaha menguasai wilayah-wilayah kunci seperti selat, laut, dan sumber daya alam. Kontrol atas wilayah-wilayah ini dapat memberikan keuntungan strategis, ekonomi, dan militer yang signifikan. Contohnya, kontrol atas Selat Hormuz di Teluk Persia yang menjadi jalur penting bagi perdagangan minyak global. Yang keenam, persaingan untuk mendapatkan akses dan kontrol atas jalur perdagangan internasional. Jalur perdagangan internasional, baik laut maupun darat, menjadi sangat penting bagi ekonomi dan keamanan negara-negara. Negara-negara berusaha mendapatkan akses dan kontrol atas jalur-jalur perdagangan strategis untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan politik mereka. Contohnya, inisiatif Sabuk dan Jalan Belt and Road Initiative Cina untuk membangun jaringan infrastruktur perdagangan global. Baik, yang kedua, teori-teori politik negara besar. Baik, mari kita lihat teori-teori politik. Yang pertama, teori Heartland oleh Halford Mackinder dari Inggris. Inti dari teori ini adalah bahwa kekuasaan dunia akan dimiliki oleh negara yang menguasai Heartland atau wilayah inti Eurasia. Menurut Mackinder,
wilayah heartland yang meliputi Eropa Timur, Rusia dan Asia Tengah adalah pivot area atau wilayah poros yang mengendalikan kekuatan dunia. Teori ini menekankan pentingnya penguasaan wilayah daratan Eurasia untuk menjadikan kekuatan global. Yang kedua, teori Rimland oleh Nicholas Spykman dari Amerika Serikat. Spykman mengkritik teori Heartland Mackinder dan berpendapat bahwa wilayah yang lebih penting adalah Rimland, yaitu wilayah pesisir Eurasia. Menurut Spykman, negara yang menguasai Rimland akan menjadi negara kunci yang mengendalikan kekuatan dunia. Teori ini menekankan pentingnya penguasaan wilayah pesisir Eurasia seperti Eropa Barat, Timur, Tengah, dan Asia Timur. Yang ketiga, teori kebijakan laut terbuka oleh Alfred Thayer Mahan dari Amerika Serikat. Mahan menekankan pentingnya kekuatan maritim dan kontrol atas laut terbuka untuk menjadi kekuatan global. Menurutnya, negara yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan menjadi kekuatan dominan. Teori ini mendorong Amerika Serikat untuk membangun kekuatan laut yang kuat dan menguasai jalur perdagangan maritim. Yang keempat, teori ruang hidup Lebensraum oleh Kurt Haushofer dari Jerman. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara membutuhkan wilayah yang cukup luas untuk berkembang dan mempertahankan keamanannya. Teori ini digunakan untuk membenarkan ekspansi teritorial Nazi Jerman dengan dalih mencari ruang hidup yang lebih luas. Teori ini dianggap kontroversial karena dapat memicu konflik antar negara. Yang kelima, teori tiga lingkaran oleh Zbigniew Brzezinski dari Amerika Serikat. Brzezinski membagi dua menjadi tiga lingkaran inti Amerika Serikat, lingkaran luar Eropa, Jepang, dan Tiongkok, dan periferi negara-negara berkembang. Menurutnya, Amerika Serikat harus mengendalikan lingkaran luar untuk mempertahankan dominasinya di dunia. Teori ini menekankan pentingnya Amerika Serikat untuk mempertahankan pengaruhnya di Eropa, Asia, dan negara-negara berkembang. Yang keenam, teori poros Rusia, Tiongkok, Iran oleh Alexander Dugin dari Rusia. Dugin menekankan pentingnya kerjasama strategis antar Rusia, Tiongkok, dan Iran untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat. Menurutnya, poros ini dapat menjadi kekuatan geopolitik yang menyimbangkan kekuatan Barat. Teori ini mendorong Rusia untuk mempererat hubungan dengan Tiongkok dan Iran sebagai upaya untuk memperluas pengaruh geopolitiknya. Poin yang ketiga yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara, serta menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin yang keempat tentang implementasi wawasan Nusantara di era global. Implementasi wawasan Nusantara di era global merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu wawasan pada zaman yang mendorong adanya perubahan. Globalisasi menjadi dampak nomor satu bagi perubahan budaya, pikiran maupun sikap. Implementasi wawasan Nusantara di era globalisasi harus disusun secara matang, dengan rencana yang sudah dibuat untuk diterapkan di kalangan masyarakat dengan berbagai aspek, dan mewujudkan
kebahagiaan, serta ketertiban masyarakat Indonesia. Di era globalisasi di mana banyak permasalahan muncul yang disebabkan karena kurangnya penerapan dan pemahaman konsep wawasan Nusantara tersebut. Untuk itu, wawasan Nusantara sebagai landasan visional mutlak perlu ditanamkan kembali dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut ini implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, kehidupan politik. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti UUD Partai Politik, UUD Pemilihan Umum, dan UUD Pemilihan Presiden harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokrasi dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor kemaritiman, pertanian, dan pendistribusian. Yang ketiga, kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial budaya, perlu diperhatikan agar kita dapat mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antar masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya, dengan pemerataan pendidikan di semua daerah. Pengembangan budaya Indonesia dapat melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya, dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Yang keempat, kehidupan pertahanan dan keamanan. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan, tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat kemiliteran. Baik, sekian video review dari saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.